Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Novi Rahmasari dari Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang materi rangkuman mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran sejarah dalam ekonomi. Seperti yang kita ketahui, aliran sejarah itu di Jerman lahir pada tahun 1840-an. Pola pemikiran aliran sejarah ini didasarkan pada perspektif sejarah. Aliran sejarah memandang bahwa kegiatan perekonomian tidak terlepas dari interaksi dalam masyarakat, sehingga tidak mungkin ada hukum ekonomi yang berdiri dan terlepas dari peran pemerintah itu sendiri. Ada beberapa tokoh aliran sejarah ini. Yang pertama itu adalah Friedrich List. Kedua ada Bruno Hildebrand. Ketiga itu ada Gustav van Smuller. Keempat ada Max Weber dan Werner Schomburg. Selanjutnya tentang aliran institusional. Aliran institusional ini mempunyai kesamaan terhadap aliran sejarah. Apa itu kesamaannya? Sedikit persamaannya itu adalah sama-sama menolak tentang metode klasik. Aliran institusional ini menolak ide eksperimen sebagaimana yang ada atau dianut oleh aliran sejarah. Tokoh-tokoh dari aliran institusional ini sendiri, yang pertama itu adalah Wesley Midgley, kedua Gunnar Myrdal, ketiga itu ada Joseph Schumpeter, keempat Douglas North, dan nah, itulah beberapa aliran yang ada dalam masalah ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang krisis keuangan Asia Timur 1997 dan krisis keuangan global 2008. Dalam sistem keuangan dunia itu pasti ada saja masalah dan problem yang terdapat di dalamnya. Karena selain kegunaannya dalam keadaan sekarang ini, integrasi keuangan juga telah menyebabkan krisis keuangan yang menyebar lebih mudah dan lebih cepat, sehingga dapat merusak perekonomian yang terhubung. Maka dari itu kita harus melakukan usaha-usaha untuk meminimalisasi dampak yang terjadi atas masalah itu sendiri, seperti krisis Asia Timur ini. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari terjadinya krisis keuangan ini? Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti menganalisis masalah tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan itu. Lalu dalam krisis Asia Timur 1997 ini dan juga krisis keuangan global 2008 ini, ada beberapa temuan penting mengenai dampak utama krisis keuangan ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya regresi panel, hasil ini akan menunjukkan meskipun kedua krisis ini memiliki efek yang berkebalikan pada perekonomian di wilayahnya, perekonomian Asia Timur telah menjadi lebih kuat selama krisis pada 2008 dibanding dengan 1997. Nah, usaha-usaha terpadu untuk menstrukturisasi faktor perbankan dan keuangan
oleh pemerintahan Asia Timur setelah krisis keuangan Asia Timur 1997 telah meningkatkan ketahanan terhadap krisis ekonomi. Maka pengawasan yang lebih baik pada sektor ini dimasukkan pada reformasi, berkebalikan dengan masa deregulasi. Modal juga dilibatkan untuk membantu masalah likuiditas. Jadi, hal penting yang telah memperbaiki kesiapan negara-negara Asia Timur dalam menghadapi krisis keuangan global 2008 adalah peningkatan devisa negara yang membantu pemerintahan dalam mempertahankan kondisi ekonomi selama terjadinya krisis itu sendiri. Oke, baiklah, kita lanjut pada materi tentang pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah. Dalam pemikiran ekonomi Rasulullah SAW telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan itu secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Ia selalu menepati janji dan mengantarkan barang itu sendiri, jujur, tidak pernah memainkan timbangan, dan juga hal-hal lainnya atau kecurangan lainnya. Adapun perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah itu ada yang pertama itu tentang kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja itu bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Adapun beberapa ciri dari kebijakan fiskal ini yaitu yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadinya defisit. Yang kedua itu sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan kepada berdasarkan tingkat produktivitasnya. Ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Nah, itulah ada juga unsur-unsur kebijakan fiskal. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah itu berakal dari prinsip-prinsip Qur'ani. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam ini adalah yang pertama itu kekuasaan tertinggi itu adalah milik Allah. Jadi hanya Allah lah yang bisa menentukan apa itu yang benar maupun yang salah. Dan yang kedua itu manusia itu hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa taala, bukan pemilik yang sebenarnya. Ketiga itu semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan apapun tentang ekonomi, hal apapun, maka itu yang kita miliki, baik itu harta, uang, itu adalah yang kita dapatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Lanjut, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Karena seperti yang kita ketahui dalam agama kita sendiri, itu kita tidak boleh riba hutang tapi menggunakan bunga. Lanjut itu adalah keuangan dan pajak. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada masa kehidupan Rasulullah dan masyarakat muslim di masa lampau itu adalah teladan yang baik bagi kita untuk
kita implementasikan pada masa sekarang ini dalam bidang ekonomi. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan itu harus secara etis dalam bingkai syariah Islam. Karena seperti yang kita ketahui, dalam perdagangan saja itu sudah ada diatur dalam Al-Quran. Misalnya contohkan, kita tidak boleh mempermainkan timbangan karena itu adalah sebuah dosa. Terus kita juga tidak boleh berbohong atas apa yang kita jual. Karena ketika kita berbohong kepada konsumen atau pembeli, itu pasti ada dosanya bagi kita sendiri, ada juga ruginya bagi konsumen itu sendiri. Maka kita harus jujur dan meneladani apa anjuran yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita harus menaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.